Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahmat. Di mana letak hijakmu? Di mana letak akhlakmu? 5 waktu kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Di mana letak air udukmu di dalam kehidupanmu sebelum kamu menghadap orang yang kau imani, yang kau hina itu, yang kau fitnah itu dengan seenak jidatmu yang seiman dengan Anda. Di sini kamu sudah mempermalukan dirimu sebagai manusia muslimah. Betina liar, blasteran yang terlalu berlebihan. Tampang dan perkataanmu tidak sejalan, bisanya menghujat dan merendahkan. Harusnya dengan hidupmu yang tenang, yang kebutuhanmu tercukupkan, sementara Anda anak keturunan. Berbanggalah, jangan seakan-akan merasa seperti pahlawan, merasa paling Indonesia dari anak-anak pribumi. Jaga mulut, jaga lisanmu. 100% ini negara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang mantan presenter keturunan imigran ya, yang terus dirujak neti setelah membuat konten yang dianggap menghina warga pribumi. Ya, menurut saya memang sangat menghina sekali, mengingat dia juga sebagai warga keturunan imigran yang seharusnya dia menghargai dan menghormati warga pribumi. Kan seperti itu ya kan? Dia kan di sini numpang hidup gitu loh. Jadi ya sadar diri dikit lah gitu ya. Jangan malah liar semacam itu ya. Tidak sewajarnya dia menyebut orang pribumi sebagai anjing kurap gitu kan. Ini sangat menyakiti sekali. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Betina liar, blasteran yang terlalu berlebihan. Tampang dan perkataanmu tidak sejalan, bisanya menghujat dan merendahkan. Harusnya dengan hidupmu yang tenang, yang kebutuhanmu tercukupkan, sementara Anda anak keturunan. Berbanggalah, jangan seakan-akan merasa seperti pahlawan, merasa paling Indonesia dari anak-anak pribumi. Jaga mulut, jaga lisanmu. 100% ini negara kami, bukan negaramu. Silahkan kritik pemerintah, silahkan berikan gagasan, tapi jangan coba-coba untuk merendahkan. Pemimpin yang Anda hina, yang Anda hujat, yang Anda rendahkan adalah pemimpin yang pernah membangun bangsa ini. Jangan karena kami diam, kalian seakan-akan tidak punya aturan. Sebesar apa kontribusimu kepada negeri ini, sampai begitu mudah untuk menghujat, menghina, merendahkan pemerintah? Semua ada batasan. Jangan sampai lisanmu merusak reputasi dan perjuanganmu. Salam. Betina liar katanya teman-teman ya. Waduh. Ya menurut saya ini sebuah kekesalan yang wajar ya, mengingat memang keturunan imigran yang satu ini yang merupakan mantan presenter ini memang kurang gimana ya secara etika gitu ya. Padahal kan kita ketahui bersama mereka ini adalah golongan-golongan yang selalu mengaku ya kan memegang kunci surga ya toh. Mengaku-ngaku sebagai keturunan utusan Tuhan langsung yang ditendang dari surga katanya kan seperti itu. Tapi faktanya ya kan suka menghina, suka mencaci, suka memaki, bahkan tidak jarang juga suka memfitnah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh netizen barusan sangat wajar ya. Lanjut. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahmat. Di mana letak hijakmu? Di mana letak akhlakmu? 5 waktu kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Di mana letak air udukmu di dalam kehidupanmu sebelum kamu menghadap orang yang kau imani, yang kau hina itu, yang kau fitnah itu
dengan seenak jidatmu yang seiman dengan Anda. Di sini kamu sudah mempermalukan dirimu sebagai manusia muslimah. Di sini kamu sudah mempermalukan Nabi yang kau ikuti. Apakah ini ajaran agama yang kau miliki? Apakah ini hasil iman 5 waktu yang kau punya? Yang kau hina itu adalah orang yang seiman dengan kamu. Dari kelakuanmu, dari lisanmu, dari pikiranmu lebih berharga anjing daripada apa yang keluar dari mulutmu. Kalau hanya hijab itu sebagai passion, kasihan saya melihat pemahamanmu tentang hijab. Kalau 5 waktu itu hanya mengikuti karena iman diwariskan kepada kamu, kasihan saya sia-sia penciptaan Tuhan kepada kamu. Bertobatlah sebelum azab menjemput Anda. Ya, kalau seiman saja kamu menghina, memfitnahnya, apa iman yang kau miliki? Ya, jadi kalau hijab itu hanya untuk menutupi auramu, buaya pun belum tentu memakan Anda. Kalau hanya hijab itu kamu gunakan untuk menutupi auramu, anjing pun belum tentu mau memakanmu. Jadi bertobatlah ya, bertobat. Nah itu Bu ya yang saya herankan gitu loh teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ibu-ibu barusan ini mewakili isi hati saya. Jadi saya nggak perlu menyampaikannya karena memang sudah disampaikan oleh ibu-ibu barusan begitu. Jadi saya memang ya sependapat juga gitu loh. Anda ini sebagai orang yang mengaku ya kan keturunan Nabi lah, memegang kunci surga lah ya kan. Tapi kok omongannya macam kayak gitu loh, nggak sesuai gitu kan. Masa sih agama Anda itu mengajarkan demikian? Kan tidak. Seharusnya kalian itu di sini sebagai seorang keturunan imigran dihargai pula. Coba bayangin, kurang gimana bangsa dan negara ini ya kan? Warga negara Indonesia ini kurang gimana gitu loh. Sudah menghargai Anda, menerima Anda. Padahal kami tahu Anda itu dibawa ke Indonesia oleh Belanda gitu loh. Dan berbagai pemberontakan di Indonesia itu didalangi oleh orang-orang keturunan imigran yang sama dengan Anda. Tetapi kami tetap menerimanya gitu loh. Tapi Anda malah menghina kami, mencaci maki, aduh nggak karu-karuan lah. Jangan terus-terusan seperti itu ya. Saya khawatir nanti warga negara Indonesia akan marah, kemudian mengusir Anda semuanya keturunan imigran dari negara Republik Indonesia ya. Lanjut. Puisi yang dibacakan oleh Rahma Sarita, seorang aktivis yang sering tampil dengan catatan-catatan kritisnya, termasuk kali ini ia sajikan dalam sebuah karya sastra, karya seni, yaitu puisi. Tak tanggung-tanggung ia menyebut Jokowi sebagai anjing kurap. Pertanyaannya adalah, apakah keyakinan tentang kebenaran yang Anda miliki bahwa Jokowi akan bisa Anda kalahkan, termasuk dengan keahlian Anda sebagai seorang pembuat karya puisi yang baik, yaitu menyebut Jokowi sebagai anjing kurap yang menjadi sebuah bagian masa lalu Indonesia yang memalukan, maka itu bisa membuat Jokowi dikalahkan. Saya justru ingin mempertanyakan secara serius bahwa apa yang Anda katakan tentang Jokowi ini adalah bagian dari gambaran sikap Anda yang tidak beradab. Ini justru memperlemah perjuangan Anda kalau benar Anda adalah bagian dari kekuatan besar yang memiliki kebenaran dan targetnya melakukan pengadilan terhadap Jokowi. Saya konsisten ingin katakan, perjuangan kebenaran mengalahkan Jokowi itu harus dibangun sejalan dengan cara kita untuk memperjuangkan kebenaran itu dengan etika yang santun dan patut dan penuh dengan keadaban. Tanpa itu,
mengalahkan Jokowi itu hanya isapan jempol belaka. Mengalahkan Jokowi tidak mungkin dengan kita menelanjangi kebenaran itu sendiri dan kita menjadi orang yang tidak menghidupi kebenaran lewat kata-kata yang kita katakan sendiri. Mengalahkan Jokowi itu bukan dengan politik fitnah dan politik kebencian. Mengalahkan Jokowi itu hanya mungkin dengan kita berdamai dengan kebenaran dan menjadi pelaku dari kebenaran itu sendiri. Ya, mungkin mantan presenter ini menganggap dirinya adalah seorang sastrawan gitu ya. Padahal menurut saya yang nggak sama sekali lah. Sastrawan dari mana? Dari Hong Kong. Hah? Puisinya saja ya kan, puisinya saja itu macam kayak ya macam anjing kurap seperti judul puisinya gitu loh. Jadi puisimu itu ya, keturunan imigran ya, betina liar katanya netizen yang bagian depan tadi. Puisimu itu kelasnya itu ya anjing kurap gitu loh. Itu bukan puisi sebetulnya. Itu hanya merangkai kalimat gitu loh. Karena kalau puisi itu ya nggak seperti itu ya. Aduh, itu mah puisi kelas lulusan SD menurut saya teman-teman ya. Lanjut. Gak usah merasa jagoan atau pahlawan. Kalau keberanian memuncul hanya karena ada dukungan. Kalau berani hadapi by one, jangan ngandali dukungan. Kemampuanmu hanya bisa memprovokasi orang lain untuk membenci apa yang kamu benci. Kalau tindakanmu adalah tindakan kebenaran, tapi faktanya aksimu tidak beretika. Ketika mendapatkan serangan, kalian akan mengatakan inilah pembungkaman. Cerdas, tapi tidak punya pendirian. Melacurkan perkataan dan pikiran hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kaki yang patah akan sembuh pada waktunya, tapi pengkhianatan kepada negara akan membusuk dan mewariskan kehinaan bagi generasinya. Salam. Nah, jadi ya kan janganlah suka memprovokasi ya kan. Saya khawatirnya kalau warga pribumi sudah terpantik emosi ya kan, kemudian melakukan perlawanan atas provokasi-provokasi yang Anda lakukan. Ingat loh, Anda itu minoritas di Indonesia ya. Walaupun agama Anda merupakan agama mayoritas, tetapi Anda secara etnis ya, itu Anda minoritas. Karena Anda keturunan imigran ya, tidak tercatat dalam Undang-Undang Dasar sebagai suku asli Indonesia. Anda memang warga Indonesia, WNI. Tetapi secara kesukuan, suku Anda itu tidak termasuk sebagai suku asli Indonesia, ya kan? Karena memang Anda keturunan imigran. Leluhur Anda itu datang ke Indonesia, makanya jangan sok-sokan lah, ya kan? Hargai warga negara Indonesia, ya. Kami sakit hati sebagai warga pribumi jika Anda katakan anjing kurap, karena sebetulnya yang kurap itu bukan warga pribumi, Anda lah. Karena Anda di sini itu menumpang hidup. Coba Anda balik ke negara asal leluhur kalian di sana, negara paling melarat sedunia. Lanjut. Tukang panci ngakune ahli teknologi. Panci utuh tambah mbok bolongi. Iki panci ini mung bocor halus. Kenapa kok tambah mbok bolongi? Bocor halus ra usah dipatri. Memang dasar tukang panci. Memang dasar Ya, teman-teman, barusan lagu yang menurut saya patut diapresiasi dan sangat menghibur sekali untuk Si Maling Panci. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya lagu barusan adalah lagu yang sangat kocak dan luar biasa. Lanjut. Aku mau syukuran ya bersama kawan-kawan saudara lingkungan RT, bersyukuran ya atas keberhasilannya cita-citanya Ray Suryo masuk BUI ya. Buktikan ya, save ya video ini. Mau syukuran atas keberhasilan
Ray Suryo pengen masuk bui. Setuju Pak, ya, setuju. Walaupun Anda ngomongnya sangat singkat, tetapi saya sudah bisa menangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Saya pun mendukung, mudah-mudahan ya Roy Panci segera ditahan, ya, di penjara, dan tidak hanya dalam hitungan tahun yang sedikit, tetapi tahun yang banyak, misalnya 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin seumur hidup gitu ya. Dan saya mendukung Anda untuk melakukan kenduri lah begitu, syukuran lah seperti itu ya. Kalau perlu sembelih onta Pak ya, biar berkurang, biar populasi onta di Indonesia berkurang. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang siapa tadi ya, komentar-komentar netizen ya, yang menanggapi puisi mantan presenter si babi betina tersebut ya. Semua komentar netizen sangat pedas, dan juga tadi di bagian belakang ada lagu untuk si Roy Panci yang saya harap juga sampai ke telinganya si Roy Panci. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.